Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizal Nurfauzi, NPM 19310080, kelompok 9. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal yang saya ketahui dari materi. Yang pertama ada materi grafistisasi, yang kedua ada goiper non toksi, yang ketiga ada tiroiditis Hashimoto, yang keempat ada karsinoma papiler, dan yang terakhir ada COVID-19. Nah, di sini saya ingin menyampaikan materi itu karena untuk memenuhi tugas lab patologi anatomi. Nah, langsung saja yang pertama, di sini ada, kita mulai dari grafistisasi. Nah, grafistisasi ini atau nama lainnya itu Stromatopsi diffusa, atau yang bisa disebut juga dengan Graves, ditemukan oleh Robert Graves pada 1835. Definisinya sendiri adalah merupakan gangguan kelenjar autoimun pada kelenjar tiroid atau gangguan sistem kekebalan tubuh. Nah, biasanya antibodi ini mencakup antibodi terhadap reseptor TSH, peroxisome tiroid, dan yang terakhir ada triglobulin. Nah, dari ketiga TSH ini, autoantigen terpenting yang menyebabkan terbentuknya autoantibodi. Nah, adapun secara etiologinya, Graves penyakit autoimun yang masih belum diketahui penyebabnya. Nah, adapun menurut faktor predisposisi di sini adanya terjadinya autoimun yang kurang ataupun dapat diakibatkan dari faktor genetik. Terus dari usia juga berpengaruh. Biasanya rentang usianya itu dari 20 sampai 40 tahun. Biasanya ini Graves ini lebih sering menyerang perempuan dibanding laki-laki. Nah, untuk tanda dan gejalanya sendiri, tirotoksikosis yaitu akibat pembesaran difusi tiroid, kondisi di mana hormon tiroid berlebih. Oftalmopati yaitu di mana mata menjadi menonjol, itu termasuk ciri khas dari Graves sendiri, di mana di situ terasa kering di area matanya atau bisa jadi tertekan dan menimbulkan rasa sakit. Biasanya kelopak matanya juga membekak ya karena menonjol tadi itu. Sensitif terhadap cahaya, penglihatan ganda pada satu objek atau biasanya menjadi buram dan memerah akibat peradangan. Adapun demopati yaitu kelainan kulit, kadang disebut myxedema latibia atau kulit terasa bersisik. Gejala lain dari Graves ini biasanya ada muncul tremor. Tremor sendiri itu diartikan gemetar, sulit tidur, dan sensitif terhadap udara panas, atau bisa dibilang sensitif terhadap suhu ruangan yang hangat. Nah, secara patofisiologinya, Graves timbul sebagai manifestasi antibodi imunoglobulin. Sistem tubuh menghasilkan protein yang disebut antibodi. Nah, antibodi ini sendiri bereaksi dengan reseptor TSH tadi. Nah, sebagai akibatnya dari antibodi ini dapat merangsang fungsi tiroid tanpa bergantung pada TSH tadi, khususnya TSH hipofisis. Nah, akibat terjadinya makanya dari itu dapat menimbulkan hipertiroidisme. Nah, selanjutnya ada kita membahas tentang goiter non toksi. Nah, goiter non toksi ini terjadinya apabila ada gangguan hormon tiroid atau pula pembesaran kelenjar tiroid. Nah, pokoknya salah satu dari itu.
Biasanya stroma atau goiter itu sering menimbul gitu. Dapat diklasifikasikan secara fisiologi menjadi eriotiroid, adapun hipotiroid dan hipertiroid. Secara klinis menjadi stroma atau goiter toksi maupun goiter non toksi. Nah, kita mulai ke definisinya. Goiter non toksi adalah pembesaran kelenjar tiroid tanpa hipertiroidisme. Sering terjadi pada perempuan dibanding laki-laki dan terjadi di antara umur 41 sampai 50. Nah, goiter non toksi sendiri dibagi menjadi dua. Ada goiter non toksi diffusa dan goiter non toksi nodusa. Nah, faktor resikonya tersendiri ada tadi dari jenis kelamin sudah kebahas, adapun usia, konsumsi obat-obatan tertentu, misalnya memiliki penyakit lain seperti DM, jadi sehingga dia harus melakukan konsumsi obat tertentu bisa menjadi masuk ke dalam faktor risiko. Nah, adapun di sini tanda dan gejalanya pada masa kelenjar membesar pada leher, jika terlalu besar dapat menekan pada trakea sehingga mengakibatkan gangguan respirasi atau gangguan pernapasan dan gangguan menelan. Nah, dan ciri khas dari goiter non toksi ini mirip-mirip dengan Graves tadi. Dia biasanya orang yang terjangkit atau yang kena atau pasien yang kena itu dia itu tidak akan tahan dengan cuaca dingin atau bisa dibilang tidak nyaman di keadaan suhu yang dingin. Adapun stadium pembesaran pada kelenjar tiroid, yang pertama dibedakan menjadi ada 0, berdasarkan angka ada 0 sampai 3 hitungannya. Jika stadium pembesaran pada kelenjar tiroid yang 0 itu dia itu tidak terlihat, maksudnya udah kelihatan masih kayak normal gitu. Kalau yang berikutnya terlihat tapi tidak teraba, terlihat itu jadi menonjol, kelihatan kelenjar tiroidnya itu membengkak, cuman masih belum teraba oleh tangan gitu. Yang tingkat kedua yaitu terlihat jika menelan. Nah, yang terakhir ada terlihat dari jauh, berarti itu sudah parah gitu ya, udah gede banget gitu lah kelihatan. Nah, kalau dilihat dari makroskopis dan mikroskopis, yang pertama ada makroskopis dulu, tonjolannya terasa lembek, kistik sampai keras seperti daging, parenchyma di antara dua nodul, dapat fibrolik, endemis stroma dan dapat mencapai 100 gram. Ya, sedangkan berdasarkan mikroskopis, permukaan folikel kecil berisi sedikit koloid dan dilapisi epitel toraks. Folikel dilapisi epitel gepeng, stroma ini disebut stroma koloidisme. Nah, kita akan lanjut membahas tiroiditis Hashimoto. Nah, tiroiditis Hashimoto sendiri merupakan penyakit autoimun. Nah, yang mengakibatkan kerusakan pada kelenjar tiroid dan hormon yang dihasilkan sedikit menjadi hipotiroidisme. Nah, dinamakan tiroiditis Hashimoto sendiri karena ini ditemukan oleh Hashimoto pada tahun 1912 dan diberi nama waktu dulu itu stroma lymphomatasa. Nah, secara etiologi antibodi ini tiroiditis Hashimoto kita singkat saja menjadi TH. Antibodi ini menyerang kelenjar tiroid, menyebabkan peradangan kelenjar tiroid kurang aktif dan kekurangan hormon tiroid.
Kekurangan hormon tiroid dapat menyebabkan kelenjar pituitari yang memerintahkan kelenjar tiroid sendiri untuk memproduksi hormon lebih banyak lagi gitu, sehingga menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau yang biasanya orang awam sebut itu sebagai gondok. Nah, adapun gejalanya, biasanya gejalanya itu sesuai dengan manifestasi hipotiroid. Jadi gejalanya itu di sini bisa dikatakan tiroiditis Hashimoto ini tidak ada gejala khusus seperti itu. Adapun faktor resikonya di sini dari usia, rentang usianya dari 45 sampai 65 tahun. Adapun kelainan kromosom 6P dan 12Q biasanya menyerang pada perempuan, dipengaruhi juga oleh gen dan penyakit autoimun. Maksudnya penyakit autoimun di sini biasanya selain dia memiliki tiroiditis Hashimoto, biasanya si pasien atau si orang ini mempunyai penyakit lain, seperti penyakit autoimun lain gitu, seperti DM, diabetes mellitus. Nah, adapun menurut patofisiologinya, ada autoimun pada tubuh, antibodi menyerang sel hormon sehingga menyebabkan kerusakan TSH, mengakibatkan negatifnya feedback pada otak, sehingga peningkatan TSH disertai jadi TSH-nya naik gitu, tapi mengakibatkan penurunan pada T3 dan T4. Nah, oleh karena itu antibodi menyerang hormon terus-menerus sehingga mengakibatkan peningkatan TSH menjadi abnormal, kemudian terjadinya pembesaran tiroid tanpa nyeri. Nah, yang berikutnya kita masuk ke karsinoma papiler. Nah, karsinoma sendiri bisa didefinisikan sebagai tumor atau kanker ganas. Nah, karsinoma papiler tiroid paling sering terjadi itu tumornya ganas gitu, dibentuk dari folikel yang punya karakteristik. Nah, karsinoma papiler juga dibagi menjadi 3. Ada karsinoma papiler, ada karsinoma folikular, ada juga medularnya, dan juga anaplastik. Nah, tapi yang paling sering adalah karsinoma papiler, dan yang paling berbahaya atau yang paling ganas itu diantara keempat karsinoma ini, yang paling berbahaya itu adalah karsinoma anaplastik ini yang paling ganas. Nah, manifestasi dari klinisnya sendiri, benjolan di leher, tidak bisa bergerak, sulit menelan, suara serak, nyeri, berat badan turun terus, konsentrasi padat, dan pergerakan nodul immobile. Immobile itu jadi gerakannya itu lambat gitu, tidak sesuai seperti biasanya. Pada tubuh kita sebenarnya ada sel kanker, sel supresor tumor, dan sel regulator. Bila tumbuh neoplasma, yang berarti terjadinya kerusakan di sel regulator atau sel supresornya. Nah, klasifikasi cara mendiagnosanya sendiri ada 7. Tumor primer ada 7. Metastasi menggunakan diagnosis dengan jarum tusuk untuk biopsi atau mengambil jaringan. Adapun kodenya MX belum dapat dinilai, M0 belum ternilai metastasi jauh, M1 metastasis jauh paru-paru otak. Nah, bedanya dengan karsinoma folikular, di sini karsinoma folikular merupakan tumor ganas dengan gambaran khas yang minimal dibandingkan dengan tipe lain dari keganasan tiroid. Jadi
sulit dibedakan kalau karsinoma folikular ini. Nah, secara etiologi, defisiensi iodium bila kekurangan kelebihan iodium mempengaruhi pembesaran tiroid. Adapun dari usia, biasanya menyerang usia lansia yang mengalami proses degeneratif. Nah, wanita lebih sering karena memiliki hormon estrogen yang lebih banyak. Adapun dari paparan radiasi genetik karena adanya mutasi gen atau ras. Gejalanya misalnya ada sesak napas, dipagra, dan dipstea. Ketiganya jarang dijumpai dan dapat dijumpai pada pasien karsinoma folikular invasi luas. Adapun terapinya bisa tiroidektomi, pengangkatan kanker, atau tumor pada tiroid. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang COVID-19 yang pada saat ini sedang marak-maraknya terjadi di seluruh dunia. Dari itunya penamaannya sendiri, sebenarnya namanya itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona. Adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun sebenarnya corona ini atau COVID-19 ini lebih suka lebih banyak menyerang lansia. Virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak, bayi, orang dewasa, ibu hamil, dan menyusui. Jadi menyerangnya ke segala. Biasanya infeksi virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Nah, biasanya gejala yang terjadi, gejala virus corona COVID-19, gejala awalnya itu infeksi yang bisa menyerupai gejala flu. Jadi mirip-mirip flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Nah, setelah itu gejalanya dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat biasanya mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Nah, biasanya kalau sudah parah seperti ini, biasanya itu benar-benar menandakan kita benar-benar terkena COVID-19. Karena kalau misalnya gejalanya masih di awal-awal itu, mungkin banyak yang mengira kita itu hanya sakit biasa gitu. Nah, secara umum ada 3 gejala yang menandakan seorang terinfeksi virus corona. Yang pertama ada demam, yang dimana demamnya sendiri itu suhunya di atas 30 derajat Celcius. Adapun batuk kering dan sesak napas. Adapun beberapa gejala lain yang juga sering muncul pada infeksi virus corona meskipun jarang, yaitu seperti diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengucap rasa atau mencium bau, raung di kulit. Biasanya gejala COVID ini muncul pada waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus. Nah, di sini ada himbauan kapan harus ke dokter. Nah, jika kita mengalami gejala infeksi gitu, merasa kita terpapar seperti yang dijelaskan di atas, nah, maka yang harus kita lakukan, kalau misalnya gejalanya masih ringan, maka cukup tinggal di rumah dan mengisolasi diri selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Nah, bila muncul gejala baru yang lebih serius seperti munculnya sesak napas dan demam yang sudah gak bisa turun-turun gitu di atas 38,
bahkan batuk yang terus menerus itu, maka dianjurkan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih spesifik. Adapun penyebabnya corona sendiri yaitu kelompok virus penginfeksi sistem pernapasan. Nah, sebenarnya corona itu hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan dan sampai sedang. Tapi entah kenapa ya di sini malahan kebanyakan gitu orang-orang meninggal dunia karena virus corona ini gitu. Virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Contohnya itu model-model seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, untuk diagnosis virus corona sendiri itu bisa menggunakan rapid test atau swab test atau tes PCR polymerase chain reaction. Nah, ataupun bisa menggunakan dengan CT scan. Nah, pengobatan virus corona sendiri itu merujuk pada penderita. Biasanya dirawat di rumah sakit atau di rumah dan mengkarantinakan diri biasanya. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman sesuai dengan kondisi penderita. Menganjurkan penderita melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Nah, dan menganjurkan penderita untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Nah, biasanya komplikasi dari COVID-19 ini ada pneumonia, yaitu infeksi pada paru-paru, adapun gagal ginjal, actual cardiac injury, ada juga actual respiratory distress syndrome, dan yang terakhir bisa menyebabkan itu kematian. Untuk pencegahannya sendiri seperti yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, terapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter, gunakan masker bila kita memang harus pergi keluar atau akan bertemu dengan orang banyak, atau yang bertemu dengan orang. Nah, adapun mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% agar kuman atau virus yang kita bawa kita sentuh itu mati. Dan yang harus bisa dihindari yaitu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung. Nah, baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai beberapa materi yang tadi. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan ataupun kekurangan dari materi yang saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.